Allahu Akbar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Wa bapak ibu-ibu jamaah masjid Baitul Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kami berbahagia bisa hadir. Jadi kegiatan ini saya namakan Jumat Khidmat. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra. Sebetulnya sehari-hari saya profesinya konselor bisnis manajemen, tapi kemudian aktif dan sangat dekat dengan lingkungan kawan-kawan kemasjidan. Saya sempat berinteraksi dan cukup panjang dengan Masjid Kapal Munzalan Pontianak, gerakan infak beras, karena tadi ngobrol-ngobrol dengan ayahanda Basnas. Teman-teman di Munzalan itu sudah sekitar 12 miliaran per bulan raihan ziswafnya, multi akad ya, antara infak terus kemudian zakat, wakaf. Kalau wakaf mungkin lebih dari itu. Masjid Kapal Munzalan ini mengayomi kurang lebih 44.000 pondok pesantren, sekitar menghimpun sempat mencapai 800 ton beras selama sebulan. Nah, di etape Ramadan kemarin saya roadshow 20 kota untuk mengedukasi literasi zakat mal. Jadi ini banyak yang tidak paham zakat mal ini, bahwa zakat mal itu untuk pengusaha terbeban harta kena zakat pada cash, uang cash, inventory, stok dagangan, dan juga piutang dikurangi kewajiban lancar. Jadi Ramadan kemarin saya banyak keliling mengedukasi itu, sehingga saya lihat masjid-masjid nampaknya juga butuh kemudian dapat sentuhan terkait dengan edukasi itu. Tapi nampaknya bulan Ramadan tuh nggak cukup, walaupun saya udah keliling 20 kota kayaknya nggak cukup, sehingga saya kemarin buka pendaftaran ke masjid-masjid Jabodetabek yang mau kami kunjungi untuk edukasi kemasjidan. Insya Allah saya akan kunjungi kalau waktunya ada. Nah, kebetulan ini Sabtu pagi kosong. Alhamdulillah Baitul Izzah sudah meregister nama masjidnya, jadi kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itu ngobrol-ngobrolnya ya. Saya juga di etape-etape Ramadan ini dekat dengan Masjid Ismu Yahya Pontianak dengan brand namanya Sidak ya, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kalau Kiai Lukman sekitar dengan gerakan infak berasnya sekitar 10 sampai 12 miliar per bulan. Kalau Sidak ini di 5 miliar per bulan ya, 5 sampai 6 miliaran. Dan ini yang kemudian kita mau sharing terkait dengan bagaimana sebetulnya kita bisa mencapai konsep masjid berdaya itu. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Pak, kalau kita mau bicara tentang masjid berdaya ya, masjid berdaya, satu hal kita itu nggak bisa lepas dari bagaimana praktek zaman nabinya. Jadi kita ingin bicara yang fundamental pada kesempatan kali ini. Karena gini Pak, kenapa program kemasjidan itu susah jalan dan susah tereksekusi? Karena saya bicara kemasjidan dari 2019 ya. Jadi sudah sangat dekat dengan lingkungan masjid, optimasi masjid 2019. Saya termasuk anak ideologisnya Pak Jazir, karena sempat pegang Masjid Suciati Saliman Jogja. Saya juga sempat develop Berkah Box di Munzalan, di Masjid Ismu Yahya. Sekarang saya juga jadi konselor di Masjid Sejuta Pemuda
Ini bagus di Sukabumi, baru tegak 1 bulan, reelsnya udah puluhan juta views, wakafnya juga baru diresmikan 1 bulan tapi udah himpun 500 juta gitu ya. Nah, saya ini merasakan betul kenapa kok program itu sulit kemudian jalan di masjid-masjid, karena terjadi yang namanya beda definisi Bapak Ibu sekalian. Beda definisi, beda terminologi antara pengurus dan umat, antara umat itu sendiri. Jadi ini yang membuat masjid itu susah take off programnya. Kenapa? Karena beda definisi. Sebagai contoh, saya tuh ngelihat Kiai Lukmanul Hakim dengan infak berasnya, dia ngurusin pondok orang lain ya. Nah, ini kalau misalnya didorong di masjid-masjid yang lain, ini nanti bunyinya beda Pak. Bunyinya begini, masjid kita aja belum diurusin, mau ngurusin orang gitu. Nanti ada program makan-makan kayak Berkah Box misalnya, masjid kok makan-makan, masjid ya untuk tempat sholat lah. Ini beda definisi. Beda definisi. Masjid ngurusin anak yatim, masjid ngurusin fakir miskin, ngapain lah, itu kan bukan urusan kita, itu kan urusan departemen sosial, itu kan bukan urusan kita. Nah, jadi ketika definisi atas masjid itu berbeda, Bapak A ngomong masjid itu begini, Bapak B ngomong begini, ini nggak akan ketemu program itu. Maka yang terjadi di masjid-masjid, apalagi di masjid-masjid pemukiman, itu yang terjadi adalah rapatnya berseri-seri, ya, eksekusinya nggak ada karena ribut di mana? Ribut di masalah terminologi. Maka pada kesempatan pagi ini saya ingin bicara pada terminologi. Kita harus kembalikan terminologinya pada terminologi. Kita harus kembalikan terminologinya pada terminologi dakwah, ya, pada terminologi Nabi Muhammad SAW. Saya tanya dulu, Bapak Ibu pengen layarnya hitam apa layarnya putih? Putih aja ya, karena lagi terang. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara, maka terminologi yang benar itu gimana? Kita kembalikan ke zaman Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, dakwah Nabi itu dia terbagi dua fase besar. Saya gambarkan fasenya, terbagi 2 fase besarnya lurus saja. Terbagi 2 fase besar. Yang pertama kita sebut fase Makkiyah. Fase apa? Makkiyah. Lalu ada fase namanya Madaniyah. Ya, Madaniyah. Ini gampangnya begini. Ini sekitar 13 tahun Hijriah, ini sekitar 10 tahun Hijriah. Tapi saya ingin angkat di sini adalah performasi dari dakwah itu sendiri. Di zaman Makkiyah ini Bapak Ibu sekalian, Nabi dakwah 13 tahun start. Itu posisi umat Islam itu kurang lebih hanya sekitar 500 orang, 500 umat. Ini dari mana ngitungnya? Yang pertama dari hijrah dari Mekah ke Madinah, Yathrib yang pertama itu sekitar 300-an orang. Ada yang sebelumnya hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ada yang sudah berislam, Aus dan Khazraj di Madinah, Baiat Aqabah 1-2. Itu kalau di total jumlahnya semua, ditambah yang berislam diam-diam di Mekah, nggak ikut hijrah gelombang pertama, berapa jumlah kaum muslimin? 500 orang. Ini kita kunci dulu Pak. Berapa tahun nih proses dakwah? Berapa tahun proses dakwah? 13 tahun. Haji Wada. Di Haji Wada di Ibnu Katsir berapa jumlah kaum muslimin yang ikut haji bersama Nabi Muhammad SAW? Dalam beberapa redaksi ada 100.000, 149.000, yang terkuat saya temukan di 120.000 sahabat. Yang mana 120.000 ini nanti akan menjadi jumlah resmi sahabat Nabi hidup sezaman dan pernah bertemu dengan Nabi. Berapa jumlahnya? 120.000. Berarti terjadi kenaikan berapa kali Pak? Dari 500 ke 120.000 itu naik berapa kali Pak?
Grow berapa itu Bapak Ibu? 500 sampai 120 ribu. Dalam fase Madinah, grow berapa itu Pak? Kali 2 1000, ya, kali 120, 240 kali bertumbuh, naik. Nah, ulama tarikh, ya, ulama sejarah, ulama sirah kemudian membahas ini, ya, membahas ini. Kenapa kemudian di titik fase Madinah yang 10 tahun ini terjadi pertumbuhan sampai 120 ribu orang? Kenapa? Nah, disinilah kemudian dibahas Bapak Ibu sekalian, karena di fase Madinah inilah Bapak Ibu kaum muslimin itu berhasil membangun institusinya. Nah, saya ulangi sekali lagi, berhasil membangun institusinya. Jadi di fase Makkiyah ini, dari ilmu sosiologi kaum muslimin itu nggak berbentuk. Ada Nabi Muhammad SAW dan umat, tapi tidak punya wilayah, tidak punya wilayah sama sekali, tidak punya entitas institusi yang resmi, tidak bisa mengorganisir sumber dayanya, ya, menghadapi tekanan kafir Quraisy, dimusuhi dan luar biasa. Itu 13 tahun itu fasenya begitu. Tapi kemudian ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW aman, diterima oleh Yathrib, ya, Bani Aus dan Khazraj di Yathrib Madinah, lalu kemudian bisa membangun masjid, ini yang mau kita bahas nanti. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat, memimpin peradaban, bisa ngajarin umat dan tidak begitu diganggu karena di Madinah itu sudah kondusif keadaannya. Maka di situ Bapak Ibu sekalian titik tolak tumbuhnya kaum muslimin. Maka ini dia, ketika di zaman Umar tahun 1 Hijriah tidak dimulai dari masa kenabian, tidak dimulai dari lahirnya Nabi, tahun 1 Islam dimulai dari kapan? Tahun 1 Islam dimulai dari kapan? Tahun ketika Madinah start. Makanya namanya Hijriah kan. Kalender Hijriah itu titik tolaknya adalah waktu Nabi hijrah. Kalender Masehi Al-Masih itu waktu Nabi Isa lahir. Ya, keyakinan mereka Yesus Kristus lahir tahun 1 Masehi. Makanya kalau dalam istilah kalender bahasa Inggris kan after Christ, itu setelah Masehi kan. AC, before Christ, BC, sebelum Kristus, sebelum Masehi. Nah, maka saya balik ke sini lagi, kita melihat kenapa kemudian di fase Madinah ini bisa naik luar biasa, karena ada institusi. Nah, institusi kaum muslimin itu ditandai dengan apa Bapak Ibu sekalian? Ditandai dengan berdirinya masjid. Jadi masjid ini, kenapa kemudian kaum muslimin itu bisa hebat dalam 10 tahun terakhir di Madinah itu? Karena terbangun namanya apa masjid. Apa-apa saja yang kemudian masjid itu develop, apa-apa saja yang kemudian masjid itu berfungsi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fungsi masjid zaman Nabi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, fungsi masjid zaman Nabi. Masjid yang pertama Bapak Ibu, masjid ini Baitullah. Apa? Baitullah. Baitullah difungsikan untuk fungsi, saya sebut di sini fungsi ibadah. Dipanggil kaum muslimin sholat 5 waktu untuk sujud kepada Allah, seperti Baitul Izzah ini. Ya, ini namanya fungsi ibadah. Ya, jadi masjid itu tempat ibadahnya kaum muslimin 5 kali sehari. Yang kita sebetulnya harus sampaikan ke umat terus terang, itu sebetulnya wajib Pak, hukumnya itu wajib bagi laki-laki muslim sholat di masjid. Ya, tapi saya lihat ini Masya Allah subuhnya hampir penuh ya sampai belakang. Nah, ini tanda-tanda semoga soleh-soleh orang di sini insya Allah, amin ya. Ini udah bener nih, udah bener. Jadi bagaimana memobilisasi orang untuk jamaah kaum muslimin sholat 5 waktu untuk datang, terutama untuk yang laki-laki. Nah, tapi masjidnya Nabi nggak cuma di situ Pak. Kalau cuma difungsikan untuk sholat itu cuma 5 kali Pak.
Kalau sholatnya cuma 30 menit, itu 5 kali 30 menit 150 menit. 150 menit itu berapa? 2,5 jam. 2,5 jam dari berapa? 24 jam. Kalau ini yang kita lakukan, itu berarti masjid hanya teroptimasi sekitaran 10% waktu dari usability aset yang sebegitu luas. Maka masjid memang nggak untuk sholat doang. Maka Nabi setelah kemudian melakukan fungsi ibadah, Nabi kemudian membangun, kalau misalnya istilahnya di Munzalan itu namanya Baitul Quran. Nabi membangun di sini fungsi pendidikan. Ini yang juga lepas dari kaum muslimin hari ini. Jadi kenapa Madinah itu hebat, Pak? Karena dari waktu syuruk Nabi itu ngopeni umat. Nabi itu mendidik umat. Di masjid para sahabat itu berinteraksi dari syuruk sampai zuhur. Bahkan kalau misalnya materinya padat, Nabi itu seharian mendidik sahabat, yang akhirnya jadi tafsir di Ibnu Abbas, yang akhirnya jadi periwayatan di Abu Hurairah. Itu kapan interaksinya? Ya di masjid, Pak. Nah sekarang hal ini terpisah di kaum muslimin. Orang-orang yayasan pendidikan Islam bikin gedung, kan gitu kejadiannya, bikin gedung, ngutang ke bank, ya, yayasan dan segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya uang pendidikan, uang pangkalnya tinggi, uang masuknya tinggi, sementara masjid subuh sampai zuhur kosong, zuhur sampai asar kosong, karena fungsi pendidikannya nggak jalan di masjid itu. Nah, jadi ini dua, ada Baitullah, ada Baitul Quran. Ini definisi, Pak. Ini dilakukan di zaman Nabi. Maka dari itu kalau misalnya Baitul Izzah mau buat kutab misalnya, ya, ambil softwarenya Kutab Al-Fatih Ustadz Budi Asyari, atau enggak ambil softwarenya SD mana atau pengajaran mana, ini bisa jadi 4 kelas. Ini ada atas, ruang, bawah, bikin sekolah 15 anak, 15 anak, 15 anak, itu boleh, Pak. Tapi kan setiap ada ide-ide begini di masjid, kan jangan masjid tempat sholat, kok jadi tempat belajar. Afwan, saya takut keminum. Jadi, nah ini masalah definisi. Jadi masjid itu boleh, Pak, misalnya pelatihan 3 dimensi 3D design grafis Adobe Corel untuk anak-anak muda, boleh pakai masjid. Pelatihan job interview, kayak saya di bisnis ngelatih misalnya bisnis model modification, latihan bikin produk, gimana supaya produk diterima market, mengajarkan tentang segmentation pasar, itu boleh dilakukan di masjid. Nah makanya kita harus definisinya, kita mesti beres dulu. Ada Baitullah, ada Baitul Quran, ada tempat untuk ibadah, ada tempat untuk pendidikan. Nah maka Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya setelah tempat untuk pendidikan itu, maka dibangunlah kemudian di zaman Rasul, nanti lebih rapi lagi di zamannya Umar bin Khattab, itu dibangunlah namanya Baitul Mal, rumah harta kaum muslimin, yang mana ini adalah fungsi sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu dibaca terus nih di peimaman ini, sering banget surah Al-Maun. Tidak ada kepedulian pada anak yatim dan fakir miskin, pendusta agama. Nah sekarang berapa banyak anak yatim dan fakir miskin yang tidak bisa punya solusi di masjid gitu. Begitu mereka nggak bisa makan, ke masjid nggak ada solusi. Kemarin tuh ada videonya viral, anak-anak di Sukabumi, anak yatim 2 orang datang malam lebaran, gak punya baju, gak punya makan, akhirnya dikasih makan di Masjid Sejuta Pemuda, lalu kemudian diantar untuk dibelikan baju. Pakai apa ya? Pakai uang infak, pakai dana zakat, kayak gitu loh, Pak. Nah sekarang ini hilang di masjid-masjid pemukiman, ya mudah-mudahan tidak di Baitul Izzah, tapi sekarang di masjid-masjid pemukiman fungsi ini hilang. Pak lapar, Pak, bukan urusan masjid lah, urusan kami kan ganti keran, kan gitu ya. Urusan kami kan bangun menara, urusan kami kan renovasi. Kalau kamu miskin ya urusan kamu lah, emang males saja. Gitu, Pak.
Padahal apa itu fungsi minaret di zamannya Daulah itu apa fungsi minaret itu? Fungsi minaret itu tempat, selain tempat azan, adalah tempat petugas Baitul Mal naik ke atas menara untuk melihat mana rumah yang nggak keluar asap. Maka rumah yang nggak keluar asap diantar gandum sama Baitul Mal. Itu tempat melihat masyarakat, Pak, menara itu. Sekarang menaranya tegak 2 miliar, masyarakatnya lapar gitu loh. Ini problem. Kalau Baitul Izzah saya lihat sudah cukup sudah cukup komprehensif lah, masjidnya nggak terlalu gede, pas. Ada beberapa masjid itu Pak gini, kenapa perluasan? Itu ngomongnya gini, supaya sholat id nampung gitu. Supaya kalau sholat id cukup. Sholat id itu berapa kali setahun? Setahun sekali. Dan memang sunnahnya di masjid apa di lapangan? Sunnahnya di lapangan, syiar besar. Ini masjid dipaksa untuk nampung supaya cukup id. Kalau cukup Jumatan masih masuk akal lah, seminggu sekali. Ini cukup untuk id. Jadi uang umat itu habis pada capex, capital expenditure, yang akhirnya nggak bisa pada ngopeni masyarakat ini. Nah, jadi saya pengen ngomong begini Pak ya. Nanti teknisnya ada Ayahanda Basnas di sini, tapi saya ingin bangun spiritnya. Ngumpulin kekuatan dana umat itu strategi kaum muslimin. Coba lihat kenapa di Madinah itu kita bisa grow sampai 120.000. Karena dalam istilah manajemen itu ada yang namanya ya reorganizing asset. Coba lagi, reorganizing asset. Aset kaum muslimin itu berupa apa aja sih Pak? Satu, asetnya berupa people, berupa manusia. Kapan dimanage-nya manusia ini Bapak Ibu sekalian? Waktu sholat. Hanya Islam yang mengumpulkan umatnya 5 kali sehari. Ala kulli rijal ashkar. Setiap anak laki-laki, setiap seorang laki-laki muslim adalah tentara. Nah itu dimanage. Jadi apa maksudnya? People-nya kelihatan, manusianya kelihatan. Kayak Baitul Izzah ini, subuh penuh. Ini namanya memanage manusia. Nah, cuma memanage manusia itu Pak, dia harus jelas kompetensinya apa. Lihat Nabi memanage sahabat. Waktu Madinah kekurangan kismis, jadi harga kismis di Madinah naik. Itu yang dipanggil adalah, Nabi memanggil Utsman. Utsman ini kayaknya kismis ditahan sama Yahudi nih, ditimbun nama mereka. Apa kata Utsman? Tenang wahai Nabi, saya bawa nanti kismis, kita banjiri Madinah dengan kismis, kita normalkan lagi harganya. Saya bawa dari Syam. Karena ada pengusaha, ada ahli perangnya Khalid bin Walid, ada ahli politiknya Amr bin As, ada ahli diplomasinya Mus'ab bin Umair. Itu namanya memanage manusia. Sekarang Baitul Izzah, kalau saya tanya, mana ahli arsitek di Baitul Izzah? Mana yang ahli pendidikan? Mana di Baitul Izzah anak mudanya yang punya kompetensi A, B, C, D? Nah ini kita kadang-kadang nggak punya datanya Pak. Kita gagal memanage people. Jadi adanya masjid itu mengorganisir aset gitu loh. Adanya masjid itu mengorganisir aset. Apalagi yang diorganisir? Keilmuan dengan pendidikan. Apalagi yang diorganisir? Sumber daya. Nah ini dia, sumber daya. Apa tuh maksud sumber daya diorganisir? Rupiah, wakaf, barang. Itu namanya sumber daya. Nah sumber daya ini diorganisir di mana? Inilah dia, Baitul Mal. Ayo coba sama-sama. Baitullah fungsi ibadah. Coba lagi. Baitullah fungsi ibadah, Baitul Quran fungsi pendidikan, dan Baitul Mal fungsi sosial. Makanya saya berbahagia nih, banyak tempelan-tempelan, banyak edukasi Basnas, ada UPZ dan seterusnya ya. Jadi apa yang kemudian membuat dakwah ini jalan itu 3 Pak pilarnya ya. Pilarnya 3, people, manusia ya. Lalu kemudian idea ini keilmuan, sama yang ketiga ini adalah resource. Yang ketiga ini adalah sumber daya, resources. Kalau gampangnya ini manusia, ini ilmu, strategik ilmu,
Ini adalah uangnya gitu loh. Ini adalah sumber daya materinya. Kenapa Munzalan bisa sampai 12 miliar itu? Karena manusianya dibentuk oleh Kiai Lukman lewat SMK, Subuh Menggapai Keberkahan. Dia bangun SDM santri. Sesudah itu dia bangun keilmuannya, ya. Dia panggil guru-guru Quran untuk mengajar, strategi dibangun. Setelah itu dihimpun sumber dayanya. Makanya bisa ngopeni beras sampai 800 ton karena begitu. Di Sidak juga begitu sampai 5-6 miliar. Sampai wakafnya 1,5 hektar di Masjid Ismu Yahya. Nanti saya sampaikan juga, kami di Ismu Yahya mau ngadakan daurah takmir masjid. Satu masjid hanya boleh kirim 2 orang, 14 sampai 16 Mei untuk nanti dididik di Ismu Yahya. Nanti saya infokan kepada takmir. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kenapa bisa sampai bikin asrama, lahannya 1,7 hektar, lalu kemudian bisa ada pasar bahagia sampai ribuan orang, bisa bangun mitra dakwah di 12 titik sampai 15 titik di Indonesia dan seterusnya. Karena ada 3 ini, manusia, ilmu, dan sumber daya. Manusia, ilmu, dan sumber daya. Jadi masjid itu harus memfungsikan apa? Memfungsikan ini. Baitullah ini kemudian menghimpun manusianya, Baitul Quran ini kemudian menginstal ilmunya, Baitul Mal ini kemudian menghimpun sumber dayanya. Nah, sehingga dengan definisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita jadi tidak kemudian jadi antipati, tidak kemudian jadi jadi aneh ketika masjid itu program Baitul Izzah, Jumat berbagi sembako misalnya. Jadi misalnya pada asar fakir miskin yang kemudian sekitaran Masjid Baitul Izzah bagi-bagi sembako di sini, diawali ngaji dulu. Harusnya kayak gitu, Pak. Ya. Terus misalnya Baitul Izzah membuka ruang Baitul Malnya. Siapa kemudian single parent, anak yatim yang kemudian lagi bingung ngelanjutin uang yuran sekolah atau misalnya lagi ada kesulitan, silakan melapor ke masjid. Harusnya begitu. Harusnya Baitul Izzah ini berani naruh spanduk. Ya. Sulit makan, datanglah ke Baitul Izzah. Kurang beras, datanglah ke Baitul Izzah. Itu harus berani, Pak. Nanti ini pertanyaan begini, Ustadz uangnya dari mana? Ya emang begitu, Pak. Nah saya coba jelaskan sedikit di bisnis ya. Di bisnis itu Bapak Ibu sekalian, kalau ini market ya, kalau ini market, saya nanya, kita nyiapin produk dulu atau kita ngumpulin uang dulu? Kalau kita bisnis itu kita siapin produknya dulu atau kita mintain uangnya dulu? Pak, sini Pak uangnya Pak, nanti saya bikinin produk bagus deh. Apa begitu? Enggak, yang kita bangun apa? Produknya dulu. Sama di dakwah, di masjid. Kenapa kemudian umat ini enggak mau ngasih ziswafnya maksimal ke masjid? Karena masjid tidak begitu jelas programnya apa. Maka pemberdayaan masjid itu dimulai dari mana? Programnya dulu, Pak. Kita fokus dulu aja program. Baitul Izzah maghrib sampai isya, udah kasih aja makan. Mulai dulu iftar deh Senin sama Kamis. Saya selalu setiap masjid itu dorong masjid punya dapur umat. Coba bikin deh dapur umat. Latihan dulu Senin sama Kamis iftar. Ya, jadi warga jamaah sekitaran Baitul Izzah yang mau buka puasa dan makan malam, Baitul Izzah menyediakan. Ingat nggak Pak, kita Ramadan di sini makmur nggak? Makmur kan? Kenapa? Ada yang ngurusin, ada yang ngumpulin kue, ada yang ngumpulin makanan. Kenapa Syawal tiba-tiba kering lagi? Karena nggak ada yang manage. Coba diterusin Pak, Senin Kamis. Akhirnya diterusin Senin sampai Ahad. Itu bisa terus makanan ada. Di Balikpapan tuh ada masjid berkah box ngasih makan 3 kali sehari. 150 porsi, 100 porsi, makmur masjidnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah ngerti definisi begini, kita jadi nggak anti, nggak apa? Nggak anti sama program. Karena di zaman Nabi dilakukan. Apakah di zaman Nabi dilakukan makan-makan di masjid? Dilakukan, Pak. Coba dibuka hadisnya di Google tuh search.
Kata Nabi begini, gantungkan kurma-kurma hasil panenmu di tiang-tiang masjid, agar kemudian muhajirin kalau lapar bisa ambil kurma di tiang-tiang masjid. Jadi di tiang-tiang Masjid Nabawi itu digantung kurma-kurma, tinggal petik untuk makan. Yang nantinya ya, karena memang tidak bisa masak, itu akhirnya ke Ansor. Kemudian Nabi ngomong begini, wahai Ansor, kalau kamu masak berdua, masaklah untuk yang ketiga. Kalau kamu masak untuk 3 orang, masaklah untuk atau ajaklah makan yang keempat, yang kelima. Jadi disuruh Nabi untuk ngajak makan kaum muslimin. Yang nanti di zaman masjid-masjid di Daulah, kalau Anda ke Turki hari ini, ada namanya Kuliyet, ada cerobong-cerobong asap besar. Hampir di semua masjid-masjid itu ada jejak-jejak dapur umum. Saya ulangi sekali lagi. Hampir di semua masjid-masjid besar zaman Daulah itu ada jejak-jejak dapur umum. Karena ke sini. Ya. Kalau ke Turki itu ada namanya Karavanseri ya, Karavansari. Jadi salah satu tempat wisata. Nah, itu guide-nya selalu ngomong ini adalah tempat yang disediakan sultan untuk istirahatnya para travelers yang berdagang. Jadi kalau musim dingin, musim panas, transit di situ, dikasih makan. Kalau barang dagangannya hilang di situ, diganti sama sultan. Itu keren, Pak. Jadi rest area aman, mau tinggal di situ boleh untuk istirahat dan dikasih makan. Itu masjid sebetulnya. Nah, ini yang kemudian kita harus ngerti. Apakah kemudian masjid zaman Nabi itu boleh ditidurin, misalnya begitu? Ini yang kemarin ada viral sedikit ceramah saya tentang tidur di masjid. Itu ada, Pak. Kalau raudhoh begini, Pak ya, ini makam Nabi, kan laki-laki itu masuk dari belakang sini. Ini peimaman. Ya, ini peimaman kiblat. Laki-laki kan masuk dari sini nih pintunya. Ingat nggak, Pak? Yang umroh, yang apa tuh? Pakai tasreh raudhoh. Itu kan Anda masuk dari sini nih. Nanti di sini ada area yang dipagarin aluminium. Setinggi dengkul. Ini namanya ahlu sufa. Ini tempat ahlu sufa. Apa itu ahlu sufa? Muhajirin yang gak punya rumah, yang tinggal di Masjid Nabawi. Ya, akhirnya orang-orang ahlu sufah ini yang ngaji sama Nabi intens. Siapa lulusannya? Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Abbas. Ini 3 tokoh perawi hadis ya, yang terbanyak di kalangan kaum muslimin yang tinggal di sini. Nah, ini cikal bakal ponpes. Jadi kalau Baitul Izzah mau bener, dia mesti punya tempat untuk tidur, Pak. Ya nggak di sini, misalnya ada space di atas untuk istirahat orang. Jadi kita nggak boleh anti. Jadi kalau misalnya tempelannya terlalu banyak ya, dilarang tidur di sini, dilarang tidur di sini. Ini nabinya siapa? Karena nabi aja boleh tidur di Masjid Nabawi itu, cuma di tempat khusus ya. Di belakang Masjid Nabawi, masih di dalam area masjid, dikasih tiang. Nah, itu namanya ahlu sufah. Kaum muslimin tidur di situ. Yang tidur di situ ngaji intens sama Nabi. Inilah akar pondok pesantren NU itu yang di Jawa Timur, yang bahasanya santri yang tidur di rumah kiainya. Itu ngambil dari konsep madrasah ini gitu loh, Pak. Halo. Jadi kalau Baitul Izzah nanti bikin rumah Quran, pengurus atau umat jangan terlalu, ini apa sih, masjid ya masjid aja lah, nggak usah bikin rumah Quran lah, nggak usah bikin pondok, nggak usah bikin apa. Nah, ini dia lepas dari definisi. Makanya kita balik dulu ke terminologi. Apa? Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal. Saya bicara 3 dulu, Pak. Sebetulnya ada Baitul Muamalah, masjid jadi pasar. Nah, sekarang saya bongkar ya. Masjid jadi pasar. Coba lihat struktur di kota-kota yang dibangun para wali di Nusantara. Ini kan yang bangun kan ulama nih, Pak, Indonesia ini. Lihat, Masjid Agung. Kalau ada masjid besar, apa yang terjadi? Bandung aja, masjid depannya alun-alun. Depannya apa? Sebelah sini rumah wali kota, kan gitu, ya kan? Pusat pemerintahan.
rumah wali kota. Kalau di Bandung begitu, pusat pemerintahan. Di sini pasar baru, selalu begitu kan? Masjid, masjid ini apa? Berarti dia fungsi ibadah. Alun-alun ini berarti apa? Fungsi sosial, tempat orang ngumpul, dengarkan pengumuman dari raja dan seterusnya. Lalu pusat pemerintahan, ya, politik. Nah, itu gitu, Pak. Lalu apa? Pusat pasar, pusat ekonomi. Tumbuhnya dari mana? Titik nolnya dari masjid. Jadi kalau masjid itu jalan baik, Pak, dia memunculkan tokoh publik. Ya pasti, Pak. Orang Baitul Izzah ini kalau ngasih makan warga itu terancam jadi bupati, Pak, nggak lama. Terancam jadi wali kota Tangerang, tinggal tunggu waktu aja. Tapi sekarang kenapa umat Islam susah cari tokoh pemimpin? Karena masjidnya mandul. Mandul melahirkan pemimpin. Kenapa? Dia nggak mau peni masyarakat. Dia nggak ngasuh masyarakat. Dia nggak ngurusin masyarakat. Jadi tidak lahir kepemimpinan itu, Pak. Ini problemnya. Gimana mau jadi pemimpin, orang masjidnya aja nggak melakukan edukasi, gimana umat mau kuat? Satu ahli ilmu dalam hadis itu lebih setan takuti dibanding 1000 ahli ibadah. Ada orang ibadah qiyamul lail, cahaya datang, kamu sudah saya ampuni, udah nggak usah sholat qiyamul lail lagi. Kalau orang berilmu tahu, wah ini syaitan ini, syaitan pergi kamu. Kalau orang nggak berilmu, kayaknya aneh wali ini udah gitu. Jadi gitu, Pak. Ini pentingnya keilmuan dibangun di masyarakat ini. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan. Sudah jam 6 ya. Nanti kalau ada diskusi silakan, kalau ada diskusi, kalau memang sudah cukup waktunya. Ya sudah cukup waktunya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita tuh kalau ngelihat Baitul Izzah, kita kalau ngelihat masjid ini, pikiran kita harus lapang. Oh, di zaman Nabi juga dipakai kok tempat pendidikan. Maka kita jangan alergi kalau dari subuh sampai zuhur masjid ini rame. Anak-anak bolak-balik, kutab, jadi tempat pendidikan dasar. Kan gak semuanya, Pak, bisa sekolah SD. Oke lah, SMP udah banyak, bikin SD udah banyak, bikinlah SMP, bikinlah sanawiyah di sini. Gak usah mikir gedung sekolah dulu, Pak. Gedung itu di masjid. Jamiah Al-Qarawiyun, universitas tertua di dunia. Al-Qarawiyun, di Maroko, Al-Qarawiyun. Itu masjid. Lalu kemudian tiang-tiangnya ini, Pak, tiang-tiangnya kayak gini, itu jadi tempat halakoh, namanya ruak-ruak, Jadi ada ruak lugoh, ada kelompok, ada ilmuwan di situ bahasa, ada ruak algebra, matematika, ada ruak ilmu falak, ada ruak ilmu alam, ada ruak ilmu Quran. Ulamanya di situ. Jami' itu bahasa Arabnya masjid. Jam'iyah itu namanya kampus. Kenapa jam'iyah itu kampus, jami' itu masjid? Karena dulu kampus itu dari masjid, Pak. Ini banyak nggak dibuka sejarahnya. Jadi di masjid itu ya kampus, makanya diserap jadi universitas. Uni kesatuan, versita beda-beda. Beda-beda ilmu di satu tempat. Jadi akal mula kampus itu dari mana? Masjid. Sekarang masjid-masjid kita ini kosong, subuh sampai zuhur kosong, zuhur sampai asar kosong, padahal bangunnya bermiliar-miliar. Berarti kalau di dalam konsep itu ada apa? Jadi usability asset. Usability, apa itu usability, Pak? Usability itu kebermanfaatan atas aset itu rendah, Pak. Ini masalah di kitanya. Makanya kembali lagi saya sampaikan di atas di konsep ini, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus terbuka. Oh, kalau Baitul Izzah nanti rame, ada playgroupnya, ada pautnya, kita terbuka hati kita. Oh, kalau di Baitul Izzah ada Baitul Mal, ini kadang-kadang umat juga ngapain sih ngumpul-ngumpulin duit gitu. Ngapain sih ngumpul-ngumpulin duit? Ya memang duit itu harus dikumpulin.
Kenapa umat ini lemah? Karena kita cuma ngumpul sholat, Pak. Fisiknya doang yang ngumpul, duitnya nggak ngumpul. Tidak terjadi wealth distribution, kesejahteraan yang terdistribusi. Tidak terjadi namanya saling tolong menolong. Tidak terjadi namanya kekuatan. Lagi mana masjid mau ngopeni fakir miskin kalau nggak ada resource-nya? Kan memang begitu, dikumpulkan, didistribusikan, dikumpulkan, didistribusikan seperti pompa. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini menyegarkan pikiran kita semua agar nanti kalau Baitul Izzah programnya banyak, ya, programnya inovatif, itu kita, oh ya, di zaman Nabi juga begitu. Inilah Bapak Ibu sekalian yang membuat dakwah di Madinah itu 120.000 pasukan. Karena uangnya ada untuk jihad. Jihad itu, Pak, ya, dari Madinah jalan kaki ke Mekah itu 10 hari, Pak. 10.000 orang Fatu Mekah itu. Bayangkan berapa ontak yang disembelih untuk makan. Bayangkan berapa sumber daya. Bayangkan berapa baju besi, Pak. Logistik kaum muslimin itu siap. Makanya bisa menang Islam. Logistiknya ada, tentaranya ada, ilmunya ada. Kenapa Islam hari ini lemah, Pak? Karena uangnya nggak ada, logistiknya nggak ada, SDM-nya juga susah nyari. Kenapa itu semua nggak ada? Karena masjid kita tidak berfungsi seperti berfungsinya masjid di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syiar saya pada kesempatan kali ini, ayo, tidak perlu nunggu ideal, kita coba pelan-pelan. Minimal ngumpulin beras dulu. Wah, kita nggak percaya sama pengurus masjid nih, gini. Ya udah, jangan ngumpulin uang, kumpulin beras, kumpulin minyak goreng. Ya. Kalau kita mau cari pondok gimana? Ini masjid sudah terbatas nih space-nya. Ada nggak rumah kosong? Mulai. Rumah Quran, masjid Baitul Izzah. Saya rasa pasti ada rumah kosong warga yang nggak kepake. Mulai kita sewa kontrak 12 juta setahun, 15 juta setahun, atau wakaf manfaat. Diserahkan hak pakainya kepada masjid 3 tahun. Infak masjid beroperasi ke sana. Mulai kita punya santri 5 orang, 6 orang. Pendidikan Quran gratis 3 tahun, kasih makan, kasih guru, gurunya digaji pakai infak, dan seterusnya. Begitu, Pak. Jadi pelan-pelan nih kita menguatkan umat lewat masjid ini. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bisa pada Ustaz Randy Saputra yang sudah menyampaikan terkait materi masjid. Mangga bagi Bapak atau Ibu yang mau bertanya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan guru kita, muda semangat energi, Ustaz Randy Saputra. Ustaz Randy sebenarnya Baitul Izzah, kita sebenarnya, saya pribadi berbangga tinggal di sini, di Blok Arafah. Masjid kita ini sebenarnya kalau dari Baitul Izzah, kalau kita lihat unsur-unsur dari Dewan Masjid, sebenarnya kita sudah memenuhi semuanya. Semangatnya luar biasa di Blok Arafah masjid. Pendidikan kita punya TPH, TPG, bahkan masjid kita gunakan. Dan sekarang tadi yang disampaikan Baitul Quran itu sudah diaktifkan, dan sekarang sudah rintisannya, sudah ada gedung di sebelah itu, rumah tahfiz Quran. Udah bangun gedungnya ya, alhamdulillah. Nanti kalau beroperasi operasional ya. Iya. Nah itu memang bagaimana operasionalnya segala macam. Kita sudah punya tim fardu kifayah, ada yang meninggal, kita sudah bisa siap, kendaraannya sudah ada, timnya sudah ada, Baitul Mal kita sudah punya UPZ, kajian Sabtu Ahad kita aktif, ya, ilmunya itu sudah luar biasa di sini. Jadi kalau saya lihat 8 unsur yang ada di Dewan Masjid kita punya semua. Nah memang tadi secara yang belum itu masih berpikirnya masih terpisah-pisah, itu saja sih. Kalau itu dikuatkan, saya kemarin diskusi dengan yayasan begini,
Saya ingat-ingat dan ini buat laporan keuangan ya di siswa Pak Haji ya. Ternyata di 2023 itu kita bisa sampai 2 sampai 3 miliar. Ternyata, tapi kalau itu diintegrasikan, diakumulasi. Nah, kita ini ada yayasan memang masih bidang-bidang itu masih sendiri-sendiri. Tadi saya sampaikan juga di awal tuh masih mikirnya operasionalnya sendiri, gitu kan? Iya. Nah, kita ada punya OPZ betul malnya. Jadi ini kajian ilmunya semua sudah ada. OPZ juga begitu, sudah ada penggalangan dana siswa zakat infak sedekah wakaf. Kita itu dari wakaf juga awalnya. Sekarang kan kita mikirin bagaimana untuk operasional. Tadi ngasih makan, itu kan perlu operasional 3 kali sehari makan, gitu kan? Mereka nginap situ, nyiapin tempat tidurnya segala macam. Itu sudah kita pikirkan. Cuma memang belum terintegrasi. Semangatnya luar biasa di Baitul Izzah. Kalau dibandingkan dengan blok-blok lainnya. Tepuk tangan dulu dong buat apa? Nah, kalau dari pengumpulan kemanusiaan juga itu sudah kita buktikan ya. Kita lebih baik dari masjid-masjid lain. Nah, mungkin masukannya tadi karena ini masjid kompleks, mungkin ada plus minus. Kalau tadi yang disebutkan kapal Munzalah dan kemudian itu apa kira-kira yang membedakan? Kalau mereka mungkin di masjid yang tersentralize ataupun itu apa namanya? Otoritas. Disinggahi oleh banyak orang. Nah, kalau kita ini kan agak terpojok nih. Tapi sudah melakukan sesuatu yang kita perbuat. Beras pernah kita coba itu ada yang beras. Nah, kendala kita tadi di people. Jadi memang fokus bagaimana ada orangnya. Nah, kemudian kan selalu menjadi masalah kita itu. Nah, ini kan semua ada yang masih bekerja. Nah, akhirnya tidak ada orang yang belum ada orang yang fokus. Mudah-mudahan mungkin nanti dapat diberikan penjelasan ataupun tips ya untuk masjid-masjid yang terpojok, ya pojokan ya kompleks seperti ini, baiknya nanti di seperti apa untuk lebih bisa tadi sampai 2 miliar sampai misalnya 5 miliar, kira-kira apa ininya. Mudah-mudahan masjid ini sama-sama kita apa namanya kita rindukan ya. Saya sendiri pulang kampung merindukan masjid saya Baitul Izzah. Nah, sudah ada bekas-bekas yang kita rasakan. Mohon nanti penjelasan dan tips-tipsnya kalau kira-kira baik dari sisi masjidnya maupun dari sisi baitul malnya, sehingga itu bisa menghimpun ya, sebesar dari Ismu Yahya dan juga kapal muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, satu kata kuncinya itu ketika kita bicara masjid, sebetulnya kita bicara institution, kita bicara institusi. Artinya gini Pak, masjid itu kalau secara garis besar saya ngelihat yang hebat-hebat jalan seperti Munzalah, Ismu Yahya, dia memang memperlakukan seperti perusahaan, bedanya nggak ngambil profit aja. Contoh, misalnya gini, saya sebetulnya saran, tapi ini saran ya, nggak tahu bisa jalan atau enggak. Saya belum lihat ini bisa jalan baik di masjid pemukiman atau masjid warga. Masalah besar di masjid warga adalah tidak ada SDM dedicated Pak. Ini kan Anda nggak bisa ngerjain Senin, Selasa, Rabu, pagi sore. Bisa tapi pensiunan. Pensiunan itu udah energinya udah nggak nyandak lagi, disuruh buat TikTok nggak ngerti, disuruh 3 dimensi nggak bisa, disuruh nge-Excel juga. Ini mohon maaf ya, saya nggak bisa berharap pada pensiunan untuk menggerakkan masjid. Jadi suyuh iya, jadi suyuh atau jadi syekh untuk ngasih nasihat kita iya. Maka sebetulnya warga itu duduk di warga-warga atau tokoh masyarakat yang sekarang jadi DKM senior itu duduk di Dewan Syuro. Kalau di dalam bisnis dia ekivalen dengan komisaris. Dewan Syuro ini membangun namanya kalau di istilah NU itu namanya tanfiziyah, dewan eksekusi. Ya bahasanya kalau misalnya di komisaris adalah jajaran eksekutif yang mengeksekusi perusahaan. Kalau bahasa kita misalnya di sini dewan pelaksana. Nah, begitu sudah di dewan pelaksana Pak, ini dedicated gaji.
Karyawan yang digaji payroll di Munzalan 350 orang, hampir 1 miliar dia ngegaji per bulan. Di Ismu Yahya 200 orang, payroll itu hampir 600 juta sampai 700 juta rupiah dia payroll per bulan. Baru masjid itu ya kenapa bisa terhimpun 5 miliar? Karena dia punya CS 40 orang Pak, Baitul Malnya itu. Customer service-nya aja yang nge-WA, bikin landing page itu ada 40 orang. Jadi mereka menerapkan masjid itu udah betul-betul kayak perusahaan gitu loh. Digaji, dedicated, ada SOP-nya, dan itu ada porsinya di kita. Porsi amil, porsi operasional infak, perpres, peraturan presiden 20% dan seterusnya. Ya, itu saran saya. Maka Dewan Pelaksana pecah 3. Amal pendidikan, ya, amal sosial, amal usaha. Nanti di sini sedikit ada amal yang sifatnya imarah masjid ya. Jadi kayak pengelolaan, pengaturan itu amal imarat. Sebetulnya 4 kalau di Munzalan, atau kami belajar sama guru kami itu 4. Nah, amal pendidikan, amal sosial, amal usaha, dan kemudian amal imarat. Ini yang kemudian menggerakkan umat itu. Saya rasa gitu Pak ya. Jadi kalau mau terintegrasi, dia memang harus dibangun dulu struktur berpikirnya jadi satu gitu. Nah, teman-teman atau ayahanda yang kemudian senior duduk di Dewan Syuro ya, pilih yang mengoperasikan. Nah, dari infak masjid itu misalnya belum terlalu gede, nggak apa-apa, CEO-nya atau direkturnya cari anak muda yang memang qualified, 2.500.000 dulu per bulan ya. Tapi dia betul-betul ngurusin masjid. Seiring nanti raihannya naik, gajinya juga dinaikin, sambil kemudian dia bisa 7 sampai 8 juta. Setahu saya di Ismu Yahya itu CEO masjidnya 20 juta, udah 20 juta, 25 juta per bulan. Karena ngurusin 5 miliar kan Pak. Jadi sebetulnya sih boleh aja gaji itu besar asal memang raihannya besar. Tidak pada profit tapi pada tanggung jawab. Saya rasa demikian ya. Ini beberapa sudah ada yang sholat syuruk. Saya punya waktu nanti duduk-duduk dengan bapak-bapak. Kalau misalnya mau ada obrolan kira-kira sampai maksimal jam 7 kalau nanti mau ngobrol mendalam secara informal. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini nomor HP saya, nomor WhatsApp sama Instagram. Bapak Ibu boleh komunikasi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.